Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam segmen Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di segmen Radio Horor Indonesia setelah 1 bulan absen di malam Jumat ya. Dan seperti biasa, saya akan membacakan beberapa cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut membagikan cerita pengalaman mistisnya, bisa dikirimkan ke email kami adaapagerangan20@gmail.com atau DM kami di Instagram AAG Channel. Oke, mengawali RHI FM malam ini, ada cerita dari Mbak Tara Alexa, sebuah pengalaman mistis tentang ditumbalkan untuk pesugihan ular. Bagaimana ceritanya? Langsung saja, teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Cerita ini sebenarnya sudah lama, mungkin sekitar tahun 2005. Pengalaman yang sampai sekarang masih nemplok di ingatan saya. 12 Oktober 2005, beberapa hari setelah tragedi bom Bali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tara Alexa. Namun teman-teman saya sering memanggil Keong. Ya, sampean gak salah dengar kok. Teman-teman saya biasa memanggil dengan sebutan begitu karena jalan saya yang lama, terus kalau jalan gak pernah nengok kanan kiri. Itu sih kata mereka, katanya loh ya. Sekarang umur saya 34 tahun, padahal perasaan saya gak begitu deh. Sebenarnya cerita ini banyak nama yang saya samarkan. Bukan bermaksud apa-apa ya, hanya menjaga privasi saja. Terlebih, salah satu teman saya sampai sekarang masih trauma. Kejadiannya sudah sangat lama, sekitar tahun 2005. Waktu itu umur saya masih sekitar 16 tahun. Gak kerasa ya, tiba-tiba udah 34. Saya seorang perantau. Dari umur 12 tahun, saya sudah hidup mandiri, mencari nafkah untuk diri sendiri. Saya anak pertama dari 5 bersaudara, 2 perempuan dan 3 laki-laki. Tapi sekarang tinggal berdua saja. 3 saudara saya yang lain sudah tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal saya dan adik bungsu saya yang laki-laki. Oke, sampai segitu aja perkenalannya ya. Cerita ini tentang sahabat saya yang hampir mati menjadi tumbal pesugihan ular. Cerita ini berawal dari 2 sahabat saya. Saya di sini hanya memakai nama panggilan ya. Untuk identitasnya, maaf, saya privasi. Bukan tanpa alasan, saya menyembunyikan nama asli teman-teman saya. Salah satu alasannya, sampai saat saya menuliskan cerita ini, salah satu teman saya masih dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kalau menurut seseorang yang mengerti hal-hal gaib, sukma teman saya ini berada di alam lain. Saat itu umur saya sekitar 16 tahun, masih bocah memang. Tapi saya bukanlah gadis rumahan atau gadis yang suka dandan. Saya ini termasuk cewek tomboy. Waktu itu, saya bersama dengan 2 orang teman saya. Saya biasa memanggil teman saya ini siluman onta karena postur tubuhnya yang kutilang, kurus, tinggi, langsing. Dan yang satu lagi biasa saya panggil siluman tupai, gadis cantik yang doyan makan. 2 teman saya ini 3 tahun lebih tua dari saya. Anggaplah saya ini anggota termuda dari 3 siluman. Atau maknai, maknai kan jadinya udah kayak idol-idol K-pop ya. Ngomong-ngomong maknai apa ya? Oke, serius kali ini. Cerita ini berawal dari siluman onta yang dapat tugas dari kampusnya. Entah apa namanya, saya nggak paham. Karena jujur, saya hanya lulusan SD, jadi nggak tahu masalah perkuliahan. Ketika itu, tanggal 7 bulan Oktober, kalau nggak salah ya, si onta ngajak saya dan si tupai ketemuan di warung kopi dekat kampusnya, di daerah Bandung. Untuk lokasinya, maaf, saya samarkan ya.
Di daerah X lah pokoknya, salah satu universitas ternama di daerah Bandung. Dan beruntungnya, hari itu saya sedang gak ada pelatihan selama 2 minggu masa cuti kepelatihan. Karena saya waktu itu sedang dalam pelatihan militer. Bukan polisi atau tentara ya guys. Cuman saya waktu itu sedang mendaftar sebagai security di salah satu perusahaan keamanan di Bandung. Hari itu si Onta mengajak saya untuk menemani dia ke Bogor untuk tugas kampus katanya selama 10 hari. Saya yang kebetulan sedang tidak ada kegiatan, saya iyain aja permintaannya. Ya hitung-hitung sekalian jalan-jalan lah. Kapan lagi kan? Itu yang saya pikirkan ketika itu. Keong, kamu ikut ya sama kita ke Bogor, kata si Onta memelas. Jika ingat waktu itu, lucu sih lihat mukanya, gemesin, sumpah. Rasanya pengen nyubit hidungnya yang mancung kayak prosotan TK. Sedangkan si Tupai, jangan ditanya, makhluk itu udah berada di dimensinya sendiri, dimensi makanan. Padahal kami cuma makan di warkop pinggir jalan, tapi si Tupai udah lupa sama temen, mulutnya sibuk ngunyah. Kamu kan lagi gak ada kegiatan, gak ada latihan selama 2 minggu. Jadi ikut ya, ya. Daripada kamu dikontrakan dewean, katanya lagi. Inilah yang buat saya rela ngelakuin apa aja buat makhluk dua ini. Selain mereka sahabat baik saya, mereka juga sudah kayak kakak buat saya selama saya merantau di Bandung. Iya, saya ikut, jawabku setuju, sambil mataku melirik ke si Tupai yang masih asik mengunyah gorengan yang entah sudah berapa potong yang gadis itu makan. Sungguh, siluman Tupai itu gak bisa diajak berdiskusi kalau di tempat kayak gini. Dia mah akan ikut-ikut aja, yang penting makan. Makanya si Onta pun gak pernah mohon-mohon sama si Tupai. Tinggal bilang, "Ntar gua traktir deh." Detik itu juga si Tupai langsung setuju. Gak peduli kedepannya mau kayak gimana, yang penting mah ada makanan. Singkatnya setelah sepakat, hari yang ditentukan pun tiba. Saya serta kedua siluman cantik itu berkumpul di terminal bis jurusan Bogor. Kejanggalan mulai saya rasakan dari awal perjalanan. Di sepanjang bis menyusuri jalanan, mata saya selalu menangkap hal-hal aneh, seperti melihat banyak makhluk dengan wujud dan bentuk yang mengerikan. Ban bis yang tiba-tiba kempes, terus kondektur bis yang ketinggalan, sampai saya disapa oleh kakek-kakek tua berbelangkon loreng seperti kulit macan putih. Dan sampai sekarang saya masih ingat omongan kakek-kakek itu. Beliau bilang, "Neng, kalau bisa mah jangan diteruskan perjalanannya, berbahaya." Saat itu saya yang tidak mengerti maksud si kakek hanya senyum sambil mengangguk kepala. Tapi si kakek memberikan saya bungkusan kecil, mungkin sebesar jari telunjuk orang dewasa. Sampai sekarang benda itu masih ada sama saya. Bukan bermaksud musyrik atau apa, saya hanya menghargai pemberian si kakek. Dan alhamdulillah sampai saat ini benda itu tidak berpengaruh apa-apa kepada saya. Setelah menempuh jarak sekitar 2-3 jam, kami sampai di terminal Bogor. Di sana kami sudah dijemput oleh pamannya si Onta yang tinggal di salah satu desa kecil yang cukup terpencil di bawah kaki sebuah gunung. Sebut saja begitu ya. Butuh waktu 1 jam dari terminal menuju desa dengan menggunakan sepeda motor. Zaman itu jalanan belum diaspal, semuanya masih tanah. Jika hujan sudah pasti jalanan licin. Sepanjang perjalanan banyak pohon-pohon akasia juga pohon sengon raksasa berjejer rapi di pinggir jalan. Entah kenapa mata saya selalu saja melihat sosok-sosok tak kasat mata, seperti yang saya lihat saat itu di salah satu pohon sengon, melilit ular hitam sebesar paha orang dewasa. Saya sempat bertanya kepada amang ojeknya, tapi kata si amang dia tidak melihat apa-apa. Padahal jelas-jelas itu ular segede gitu, masa iya nggak kelihatan? Aneh kan? Sampai di tempat tujuan kami, Mang Ujang mengantarkan kami ke rumah Pak RT setempat untuk membuat laporan. Setelah semua selesai, saat itu kami ditempatkan di salah satu rumah dekat sanggar. Kalau dilihat secara detail, bangunan sanggarnya hampir mirip seperti pendopo, tapi ukurannya cukup besar, mungkin bisa untuk menampung sekitar 50-70 orang. Jujur, dari pertama saya tiba di kediaman paman si Onta, perasaan saya sudah nggak enak. Setelah berkenalan dengan istri dan anak Mang Ujang, mereka orang yang cukup ramah. Tapi saya sedikit heran kepada istri Mang Ujang. Untuk wanita seusia Bi Lastri, sebut aja namanya Bi Lastri ya. Bi Lastri ini masih terlihat awet muda. Usianya sekitar 57 tahun. Tapi wajahnya masih seperti wanita yang berumur 30 tahun.
Awalnya saya nggak percaya saat si onta bilang kalau Bi Lasri ini sudah berumur 57 tahun. Saya pikir Mang Ujang menikahi ABG, karena kalau dilihat sudah terlihat jauh perbedaannya. Mang Ujang yang sudah parubaya, bahkan rambutnya saja sudah banyak ubannya. Tapi saya nggak ambil pusing saat itu, karena saya sudah sangat capek. Setelah bersih-bersih, saya langsung tidur. Malam pertama tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Cuman saya beberapa kali mendengar suara benda jatuh, sama suara desisan ular. Tapi malam itu saya tidak berpikir yang macam-macam. Malam kedua, saya mendengar suara sinden sedang bersenandung. Suaranya adem dan enak didengar. Tapi yang bikin saya heran, kenapa di jam 2 pagi sinden itu bukannya tidur istirahat? Ini malah nyinden. Suara sinden itu bersenandung sampai jam 4 subuh. Paginya saya bertanya kepada teman-teman, tapi mereka bilang tidak mendengar apa-apa. Di malam ketiga, keanehannya semakin terasa, di mana suara gaduh seperti benda-benda besar jatuh. Entah apa yang jatuh itu terdengar kencang sekali. Tapi yang anehnya, teman saya tidak ada yang terbangun sama sekali. Logikanya, senyenyak apapun kita tidur, kalau ada suara kencang gitu pasti kebangun kan? Ini mah enggak terusik sama sekali. Mereka tidur seperti orang mati. Karena saya penasaran, saya pun keluar dari kamar mencari tahu apa yang jatuh barusan. Sampai saya telusuri semua ruangan di dalam rumah dan keluar rumah, tapi saya tidak menemukan apa-apa. Akhirnya karena saya tidak menemukan apa-apa, saya pun kembali lagi ke kamar. Pas saya melihat jam, sudah jam 1 lebih 15 menit malam. Nah, malam keempat, teman saya si Tupai membangunkan saya untuk minta diantar ke dapur mengambil air. Katanya si haus. Padahal cuacanya dingin. Tapi teman saya ini badannya basah kuyup kena keringat. Wajahnya juga pucat, seperti orang yang habis lari maraton puluhan meter. Saya sempat curiga kepada teman saya ini, karena semenjak kami tinggal di desa ini, teman saya jadi lebih pendiam. Padahal biasanya dia yang paling ramai, berceloteh ini dan itu. Nah, pas kami di dapur, entah datang dari mana, ada ular hitam segede lengan tangan orang dewasa, lewat gitu aja di bawah kaki teman saya. Tapi anehnya, teman saya tidak merasakan apa-apa katanya. Padahal jelas-jelas itu ular melewati kakinya. Logikanya kulit ular kan dingin, pasti terasa kan di kaki kalau nempel kulit, apalagi ukurannya yang lumayan gede. Malam itu berlalu begitu saja. Paginya saya pergi ke sungai biasa tempat warga mandi. Pagi itu cuma ada saya dan si onta yang pergi, karena si Tupai sedang tidak enak badan, jadi dia tidak ikut pergi mandi. Setelah sampai di sungai, saya bertemu dengan kakek-kakek yang tempo hari lalu bertemu saya di bis. Saya sempat menyapa si kakek, tapi kakek itu hanya bilang menyuruh saya dan teman-teman untuk cepat pulang ke Bandung. Entah apa alasannya, tapi wajah si kakek itu seperti cemas. Terus bilang kalau ada apa-apa, saya disuruh datang ke rumah paling ujung yang ada di desa untuk minta bantuan katanya. Tapi entahlah, saya cuma mengiyakan aja, gak mikir yang aneh-aneh. Sampai malam kelima, tepat jam 11 malam, tiba-tiba si Tupai gak ada di kamarnya. Padahal saya ingat kalau si Tupai itu orang yang penakut, gak mungkin dia pergi sendirian. Akhirnya saya membangunkan si onta untuk mencari si Tupai yang tiba-tiba ngilang dari kamar. Ketika kami keluar, terdengar ada suara seperti benda jatuh yang kencang banget dari arah kamar dekat dapur. Karena kami penasaran, saya pun mengintip lewat bolongan papan. Ya Allah ya Robi, seumur-umur saya belum pernah melihat ada ular segede pohon kelapa. Ular itu sedang melingkar di atas dipan kayu. Dan yang paling bikin panik, teman saya si Tupai sedang dililit oleh ular tersebut. Ya Allah, jantung rasanya mau copot, mau teriak gak bisa, mau lari kaki rasanya lemas. Bahkan si onta sampai gemeteran saking takutnya. Demi Allah, itu benar-benar nyeremin. Takut sudah pasti. Kalau boleh milih, saya pengen pingsan aja malam itu, melihat ular dengan ukuran yang tidak lazim dan kepala yang tidak lazim juga. Normalnya ular bentuk kepalanya kalian bisa nebak sendiri kan, bentuk kepalanya kayak gimana. Tapi yang ini bentuk kepalanya mirip kepala sapi. Ada dua tanduk mirip tanduk domba, matanya merah menyala, taring panjang mirip gading gajah. Apa itu bisa disebut ular? Dengan ukuran yang segede gitu. Saking takutnya,
Bahkan untuk mengedipkan mata saja tidak bisa. Jangankan untuk beristighfar. Buka mulut saja rasanya bibir seperti dilem. Pengen nangis rasanya malam itu, tapi nggak bisa. Saya bisa gerak setelah mendengar suara takbir dari luar. Ya Allah, rasanya nyawa saya hampir lepas dari raga. Tapi alhamdulillah Allah masih melindungi nyawa saya serta teman-teman, entah dari mana pertolongan datang. Hampir seluruh warga di desa itu datang berbondong-bondong ke rumah Sanggar, menolong saya yang sudah bersimpuh di tanah. Sedangkan si onta pingsan, tapi si tupai hilang dibawa oleh ular tersebut. Warga yang melihat teman saya dibawa oleh ular itu pun mengejar. Entah kemana, saya tidak tahu, karena saya tidak ikut warga mengejar. Jangankan buat mengejar, buat berdiri saja rasanya tidak sanggup. Malam itu, warga ngumpul di Sanggar, menanyakan kronologinya seperti apa. Saya yang malam itu masih syok tidak bisa menjawab apa-apa. Sampai tidak sadar, saya pun tertidur nyenyak. Saking lelah, letih, lesu, leles, plus liar. Sadar-sadar, saya dibangunkan oleh ibu-ibu, memberitahu kalau teman saya si tupai sudah ketemu, tapi keadaannya linglung. Entah apa yang terjadi kepada si tupai. Tatapannya kosong, seperti raga yang tidak bernyawa, tapi masih hidup. Beruntung masih bisa dibawa pulang raganya. Menurut penuturan warga yang semalam ikut mengejar ular, teman saya dibawa ke bawah bukit yang konon menurut warga sekitar, bukit itu angker. Dibantu kakek belangkon dan kiai setempat, teman saya bisa dibawa pulang. Ya, walau kondisinya hanya raga kosong. Belakangan saya tahu kalau pemilik Sanggar itu yang melakoni pesugihan ular. Entah sudah takdir atau memang sudah diincar oleh makhluk jadi-jadian itu. Weton saya dan dua teman saya itu sama. Kami lahir di hari Selasa Kliwon. Dan beruntungnya kami masih diberikan umur panjang. Sampai cerita ini saya tulis, teman saya si tupai masih tidak baik-baik saja. Sudah banyak cara dilakukan untuk mengobatinya, dari yang medis sampai yang non-medis, namun masih belum mendapatkan hasil. Jika secara medis teman saya dinyatakan koma, tapi secara spiritual, jiwa teman saya dibawa ke alam gaib. Itu menurut penuturan mereka. Wallahu alam. Saya sendiri tidak paham tentang hal-hal supranatural. Tapi selepas dari itu, saya bersyukur. Karena sampai saat ini, saya masih diberikan umur yang panjang. Dan untuk teman saya si onta, kalau kamu dengar cerita ini, kamu pasti tahu apa yang terjadi malam itu. Saat ada waktu nanti, saya pengen dengar cerita ini dari versi kamu. Saya yakin kamu masih ingat kejadian mengerikan itu. Dari kabar yang saya dengar, 1 hari setelah saya dan 2 teman saya pulang ke Bandung, Sanggar itu kebakaran beserta isinya, termasuk pemilik Sanggar dan anak istrinya. Al-Fatihah untuk semua korban kebakaran. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin ya robbal alamin. Sampai di sini saja ceritanya ya mas. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan cerita saya. Jujur saya tidak bisa menuliskan ceritanya secara rinci. Selain karena memang sudah lama, saya juga belum bisa bertemu dengan teman saya si onta. Jadi cerita ini adalah versi saya. Mungkin jika ada waktu senggang saya akan bertemu dengan si onta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dari penikmat dolar. Hongkong menyapa. Itulah cerita dari Mbak Tara alias Mbak Keong. Semoga bisa dipertemukan dengan temannya supaya bisa tahu dari sudut pandang yang berbeda. Untuk teman Mbak Tara yang masih sakit, semoga segera mendapatkan kesembuhan. Barangkali di sini ada yang bisa membantu. Tapi kalau melihat weton mereka yang sama-sama Selasa Kliwon, kejadian ini kayak sudah direncanakan ya. Tapi wallahu alam, kita tidak tahu kejadian di balik ini semua. Semoga kisah ini membuat kita selalu waspada. Sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman melalui kolom komentar tentang cerita Mas Brahma yang belum dilanjut. Itu karena memang di Facebook ceritanya belum selesai. Kalau nggak salah saat ini tuh sampai 459 ya. Jadi itu kalau dibacakan baru dapat 4 episode. Daripada nanti pending lagi, jadi kita tunggu saja Mas Brahma menyelesaikan tulisannya. Dan semoga Mas Pudak Brahma selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap kegiatannya. Nah, kalau untuk cerita Pak Yanto, saya juga sedang menunggu kiriman dari Bang Hendra. Jadi bukan sengaja menunda-nunda ceritanya ya. Dan kemarin ketika saya hubungi Bang Hendranya, beliau saat ini itu sedang kelelahan setelah membantu ibu dari temannya yang terkena serangan santet. Jadi penulisan cerita Pak Yanto ini tertunda.
Kita doakan saja semoga Bang Hendra segera pulih dan bisa menulis lagi. Nah, itu dia penjelasan untuk yang bertanya tentang kelanjutan cerita dari Pak Yanto dan Jalan Dendam yang belum selesai. Jadi, sambil menunggu, kita sambung dengan cerita yang lain dulu. Begitu kira-kira. Oke lah, cerita selanjutnya ada cerita kiriman dari Mbak Ayu Sekar. Masih ingat kan dengan Mbak Ayu Sekar yang mengirimkan cerita Jalan Dendam dari Mas Budak Brahma dan menjadi salah satu tokoh di ceritanya? Dan kali ini Mbak Ayu membagikan pengalamannya ketika mendaki ke Gunung Lawu melalui Cemoro Sewu. Seperti apa pengalamannya? Ceritanya mulai dari sini. Maret 2022, Siska menelpon dan langsung bertanya, "Ai, lagi apa? Gabut nih, kemana kayak gitu?" Aku yang mendengarnya hanya tersenyum sambil membayangkan bibirnya yang manyun-manyun ketika bicara. "Lagi gak kemana-mana, ada di Jakarta," sahutku. "Naik gunung yuk Ai," ajak Siska di seberang sana. Aku bengong. Nih anak gak salah ngajak. Hah? Apa? Ini aku gak salah dengar? Ujarku memastikan bahwa pendengaranku gak salah dengar tentang kalimat yang Siska lontarkan tadi. "Ih, beneran?" sungutnya lagi. Aku tertawa geli sambil bertanya, "Mau kemana?" "Gak tahu," sahutnya. Aku jadi ngakak mendengarnya. "Kamu itu ada-ada aja, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ngajak aku naik gunung," kataku sambil masih tertawa-tawa. Dia menyaut, "Ya udah, ke Solo yuk." Tunggu. Ini kamu ada apa sih? Kayak orang kesurupan," sahutku sambil tertawa geli. "Gak tahu, pokoknya ayo ke Solo." Lalu aku bertanya, "Kapan?" "Sekarang." "Yuk ah," sahutku dan Siska menjawab, "Ya udah, tunggu, aku ke tempatmu." Dan telepon pun ditutup dari sana. Aku cuma senyum-senyum geli sendiri sambil geleng-geleng kepala. 1 jam kemudian, perempuan cantik dan seksi dengan tato naga sebesar aqua galon itu sudah muncul di gubukku. Aku ngakak sambil memintanya masuk. "Ini serius? Kita berangkat sekarang?" "Ya iyalah, ngapain gua kesini kalau nggak serius?" jawabnya sambil manyun. "Oke, kasih aku waktu 10 menit berkemas ya." Jangan lupa alat-alat naik gunung di bawah." "Tapi aku sih nggak punya sepatu gunung," jawabnya. Perempuan metropolitan mana ada alat-alat untuk naik gunung, bisikku dalam hati. Lalu aku pun menyiapkan semua keperluan yang akan aku bawa, termasuk peralatan yang biasa aku bawa kalau aku naik gunung. "Ini sandal gunung baru ya Ai?" tanya Siska ketika melihat sandal gunung yang masih gres di dalam dusnya. "Iya, belum aku pakai, sengaja aku beli buat cadangan," sahutku. Kebiasaanku itu, ketika membeli barang-barang pasti ada cadangannya, karena ketika butuh dan dompet sedang tipis, aku tidak perlu bingung lagi untuk membeli yang baru. "Gua beli ya Ai, gua beneran gak punya alat-alat gunung. Kalau alat-alat traveling by plane, kamu tahu sendirilah," sahut Siska. Akhirnya dengan berat hati, terpaksa aku merelakan sandal gunungku dibeli oleh si bawel cantik ini. "Oke, gua sudah siap, jalan sekarang." Lalu kami pun bergegas memasukkan barang-barang ke dalam bagasi mobil. Siska pun meminta Pak Pedi, drivernya, untuk membantu packing barang bawaan kami di bagasi. "Pak, kita ke Solo ya Pak?" ujar Siska kepada Pak Pedi. "Baik Mbak." Mobil pun melaju pada sore hari itu, melintasi kemacetan Jakarta ke arah tol Cikampek. Sepanjang perjalanan ke Solo, aku memperhatikan Siska sambil cengar-cengir. "Ini beneran mau naik gunung?" bisikku dalam hati. "Sis, lo beneran mau naik gunung?" Sebenarnya sih gue pengen lihat lo ritual, tapi kayaknya lo lagi gak ada agenda buat ritual ya." "Ya udah, kita naik gunung aja," ujarnya. "Mau ke gunung apa sis?" tanyaku. "Solo adanya gunung apa?" jawab Siska balik bertanya. "Ya banyak lah." Yang akar?" "Oh, anak ini beneran lagi sinting." Aku pun tertawa. "Angkeran kamu sis daripada gunung," sahutku sambil tertawa. "Sialan," sahut Siska sambil tertawa juga. "Solo itu yang paling deket ya Gunung Lawu sis. Tapi karena Lawu itu dari zaman dulu sudah terbiasa digunakan untuk bermacam hajat, jadi ya agak wingit sis."
Aku pun menerangkan apa yang boleh, tidak boleh, dan sebaiknya dihindari ketika naik gunung. Tidak hanya di Lawu, tapi setiap gunung. Siska pun mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mengangguk-angguk mengerti. Aku pun bertanya, "Kamu ndak lagi mens kan, Sis?" Dia menggeleng dan menjawab, "Masih lama, Ai." "Oke lah, aman," batinku. Sesampainya di Solo, kami pun menuju ke arah Tawangmangu. Aku pikir jika benar ingin ke Lawu, naik dari Cemorosewu saja lebih enak meski jalurnya berbatu. Lalu kami mencari hotel di sekitar Tawangmangu untuk istirahat sambil packing ulang. Setelah itu, kami pun lanjut menuju Cemorosewu. Sesampainya di basecamp Cemorosewu, kami berdua langsung menuju ke pos Simaksi. Selagi mengurus Simaksi, Mas Ranger yang ada di sana bertanya, "Ini hanya berdua, Mbak?" Siska pun menjawab, "Iya Pak, kami hanya berdua." Mas Ranger pun lalu menjelaskan semua informasi yang Siska minta dijelaskan. Dia pun mengangguk-angguk tanda mengerti. Aku hanya diam sambil memperhatikan. Selesai urus Simaksi, aku cek ulang semua bawaan kami. Setelah merasa semua sudah lengkap, aku pun mengajak Siska untuk mulai pendakian. Saat itu sudah lewat waktu asyar. Kami pun melangkah perlahan dan santai sambil sesekali ngobrol ringan. Siska bertanya, "Ai, kamu gak takut ya kalau ada panggilan lalu harus naik sendirian?" "Ya takut lah, aku ini masih perempuan normal, Dul." "Ya kali gak takut," sahutku sambil tersenyum. "Gayamu, Ai. Kalau bener takut, kenapa naik sendiri?" tanya Siska lagi. "Ya soalnya mau ngajak perempuan sinting tapi cantik kayak kamu, kejauhan kan? Apalagi kalau kamu lagi tugas di Abu Dhabi," sahutku sambil tertawa. "Monyong dasar," jawab Siska sambil manyun semeter. Oh iya, Siska sahabatku ini adalah seorang pramugari airline di luar negeri. Kalau otaknya lagi nyambung, biasanya setiap 6 bulan sekali dia pulang ke Indonesia. Tapi kalau lagi kusut kayak benang, dia nggak pulang-pulang ke Indonesia. Hobi kami sebenarnya sama, traveling. Tapi bedanya, Siska lebih suka traveling di tempat-tempat wisata, sedangkan aku di tempat-tempat wingit. Toh perbedaan ini tidak menjadikan kami tidak bisa bersahabat. Yang aku suka kalau jalan dengan Siska itu, dia orangnya mau mengerti peraturan, dak serampangan, dan kami sama-sama benci sampah. Kadang ketika sedang jalan ke suatu tempat dan ada sampah, kami suka lupa kalau sedang jalan-jalan, malah sibuk ngumpulin sampah. Oke, lanjut ke cerita. Dari pos Simaksi menuju pos 1 dan 2 tidak ada kendala. Kami isi dengan obrolan dan candaan. Singkat cerita, sampai di pos 2, Siska meminta untuk break dan aku pun mengikuti maunya. Lalu aku bilang, "Di sini jangan lama-lama ya, Sis." Dia pun mengangguk. 5 menit kemudian, dia pun mengajak berjalan kembali. Headlamp sudah terpasang di kepala kami masing-masing. "Sis, ini kan bukan pengen cepat-cepat sampai puncak kan?" tanyaku pada Siska. Dia menoleh dan bilang, "Ini kan perjalanan awal gua naik gunung, gue ikut lo aja lah." "Yaudah, kalau gitu santai aja ya. Karena secepat apapun kita jalan, pasti kemalaman, Sis. Nanti di pos 3 aja ya kita buka tenda," terangku pada Siska sambil memintanya berjalan di depanku. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan diiringi suara binatang malam dan sejuknya hawa Lawu. Saat itu mendekati waktu Isya. Ketika sudah mendekati pos 3, tiba-tiba Siska berbalik dan berkata, "Ai, kayaknya gua mens deh." Aku langsung tepok jidatnya sambil bilang, "Katanya masih lama," gerutuku. "Mana gua tahu," jawabnya santai. Walah, anak ini. "Yaudah, di pos 3 kita buka tenda, terus besok turun aja ya." "Nggak jadi ke puncak kita?" tanyanya polos. "Puncak gundulmu," omelku sambil nyengir. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan. Hampir 1,5 jam kami berjalan. Tiba-tiba aku seperti tersadar. Ada yang tidak beres dengan jalur yang kami lewati. "Sis, berhenti dulu deh," pintaku pada Siska. Dia menoleh dan melihatku dengan tatapan yang khawatir. "Ada apa, Ai?" tanyanya khawatir. Sepertinya kita salah jalan, Sis." Tiba-tiba saja petir menggelegar dan hujan deras pun turun. Aku dan Siska segera mengenakan jas hujan dan lanjut berjalan. Namun entah kenapa, setiap langkah kami selalu diikuti oleh petir yang menyambar. Sampai kami tiba di sebuah lahan yang agak sedikit lapang, aku meminta Siska menghentikan langkahnya. "Sis, kita berhenti dulu di sini ya. Kamu kedinginan ndak?" "Enggak, Ai."
Oke, kamu jangan jauh-jauh dari aku ya. Dan jangan panik. Sebenarnya aku tidak khawatir Siska akan panik. Latihan yang dia tempuh sebagai seorang stewardess pasti juga bukan latihan yang mudah. Dan benar saja, dia masih santai dan tidak ada kesan panik sama sekali. Kami pun tetap berdampingan. Hanya ada yang sedikit aneh. Ketika kami akan lanjut jalan, kenapa kami tidak bisa jalan berdampingan? Jalan seperti sempit. Tapi aku tetap diam dan menjadi sedikit waspada dengan kondisi alam yang aku rasakan. Adakah yang salah di sini? Akhirnya aku menyadari, kami ini sedang ada dalam jurang. Kami dipindahkan dari jalur pendakian menuju ke bawah jurang. Aku pun seketika memanggil nama Siska. Sis, kita diam dulu di sini ya. Kita nyasar nih sis. Kita ada di bawah jurang. Siska melihat ke arahku dan tertawa. Kamu bercanda kan? Dari tadi ini kita jalan menanjak loh. Dan nafasku udah Senin Kemis nih. Ya kali kita ke jurang. Selanya sambil cengengesan. Serius sis, kita ada di bawah jurang. Aku menegaskan pada Siska agar dia tahu aku tidak sedang bercanda. Dia terdiam dan mulai bersikap serius. Dan karena melihat kondisi Siska yang sudah kedinginan, aku memutuskan untuk duduk dan berkonsentrasi untuk buka alam. Di tempat yang sangat mustahil mendapatkan sinyal ini, aku coba buka alam agar bisa mendapatkan sinyal. Alhamdulillah, HP-ku akhirnya dapat sinyal. Saat itu yang aku pikirkan hanya satu nama, Dendi. Aku segera menelponnya saat itu juga, dengan pemikiran jika memang sinyalku kembali hilang, dia bisa meminta bantuan entah dari teman-teman ataupun Ranger Lawu. Hei, ini aku Den. Aku sama Siska di jalur Lawu Cemorosewu dan sekarang nyasar ke bawah jurang. Aku nggak tahu sampai berapa lama aku bisa mendapatkan sinyal di sini. Tapi kalau nanti kamu nggak bisa kontak aku, berarti aku sudah nggak dapat sinyal ya. Bisa tolong kontak Ranger Lawu atau siapa gitu. Siska nggak mungkin diam di sini Den. Aku takut dia kena hipo. Tuturku cepat kepada Dendi. Dendi menjawab dari seberang sana. Hah? Kok bisa mbak? Siapa ya yang bisa dimintai tolong secepat mungkin jam segini? Tiba-tiba Dendi menyebut nama Nendro. Bagaimana bisa aku melupakan makhluk gunung yang satu ini? Batinku. Aku pun meminta tolong kepada Dendi untuk menghubungi Nendro dan menutup teleponnya. Kembali aku memandang Siska. Lucu juga melihat mukanya jadi culun kayak gitu. Aku mengajaknya duduk berdampingan. Lalu tiba-tiba petir menyambar tanah di dekat pohon yang Siska jadikan tempat berteduh sebelumnya. Ya Tuhan, untung kamu panggil aku. Untung aku udah gak di situ, ay. Katanya sambil bergidik ngeri. Aku hanya diam dan tidak menanggapi ucapan Siska. Kurang lebih 15 menit kemudian ada telepon masuk ke HP-ku. Aku yang dalam hati tidak berhenti berzikir menghentikan zikirku dan menerima telepon yang masuk itu. Mbak Ayu di mana sekarang? Terdengar suara dengan logat khas Jawa Tengah kental yang sangat aku kenal dari seberang telepon sana. Dro, jemput mbak ya. Kayaknya mbak nyasar ke jurang, Dro. Terdengar suara tergelak dari seberang telepon sana. Dan dia kembali berkata, Mbak Ayu, aku lagi sakit. Sepertinya aku udah bisa menjemput Mbak Ayu sekarang. Bagaimana kalau besok aja aku jemputnya? Atau aku hubungi teman-teman Ranger Lawu? Jawabnya santai yang aku percaya. Dia sambil cengar-cengir di seberang sana. Dro, kalau mbak nunggu sampai besok, mbak gak masalah Dro. Tapi ini ada Siska dan dia lagi head saat ini. Walah mbak, yowes, enteni mbak. Sekarang kirimi aku titiknya mbak. Segera aku tutup telepon dan mengirimkan titik keberadaanku dan Siska kepada Nendro. Aku agak tergesa karena aku tahu jatahku mendapatkan sinyal ini tidak akan lama. 10 menit kemudian kembali telepon dari Nendro masuk. Aku segera mengangkatnya dan dia berkata, Mbak Ayu, ini hujannya lebat banget. Aku harus berteduh dulu. Iya ndak apa-apa Dro, berteduh aja dulu, sahutku. Lalu dia menutup teleponnya. Aku dan Siska saling melemparkan senyum dan diam karena tidak ada juga yang ingin aku bahas. Di tengah-tengah kami sedang duduk di tanah basah menunggu kedatangan Nendro. Tiba-tiba aku menangkap bayangan hitam berbentuk lelaki sedang berdiri mengawasi keberadaan kami. Aku menyalakan sebatang rokok dan menghembuskannya sambil berucap dalam hati, Assalamualaikum ya makhluk Allah. Ada apa? Kau memperhatikan kami? Dan terjadilah dialog antara aku dan makhluk tersebut. Makhluk itu pun menjawab,
Waalaikumsalam ya hamba Allah. Wangi temanmu mengundang para siluman lawu untuk datang dan menghampiri kalian. Apa kau melupakan larangan di sini? Bukankah lawu itu rumah kedua bagimu? Sahutnya lirih di antara derasnya hujan yang turun. Aku menunduk sambil menjawab, ini kejadian yang benar-benar tidak aku duga. Aku kecolongan. Maafkan dia. Sahabatku ini orang baru yang belum pernah naik gunung dan belum tahu peraturan yang ada di gunung. Beliau pun tersenyum dan berkata dengan tegas, segera tinggalkan tempat ini begitu temanmu yang sedang menuju ke sini tiba. Aku akan tetap berjaga di sini, sesuai yang diamanatkan Sunan Lawu kepadaku untuk menjagamu. Aku tersenyum dan mengangguk, tanpa aku sadari kalau Siska memperhatikan setiap gerak-gerikku. Lalu tiba-tiba dia menempelkan tangannya ke keningku dan berkata, lo kenapa? Cengar-cengir, ngangguk-ngangguk, senyum-senyum. Lo sehat? Cerocosnya kayak petasan. Aku dorong dahinya. Gemblung, gara-gara lo nih, makanya jadi gini. Udah, jangan bercanda. Kita tunggu dijemput Nendro, sahutku sambil cengar-cengir. Setelah lama menunggu, akhirnya kami melihat ada sinar lampu senter dari atas sana dan mendengar suara Nendro memanggil namaku. Mbak Ayu, jangan kemana-mana, tetap di titik itu, aku turun, seru Nendro. Aku pun berteriak menyauti ucapannya. Oke Nendro. Alhamdulillah ya Allah, pertolonganmu melalui adik angkatku itu datang segera. Dan Nendro pun menemukan keberadaan kami. Kami pun segera beranjak dari tempat kami berada saat itu. Ketika melewati keberadaan sang penjaga, aku mengucap salam dan berterima kasih karena telah menjaga kami. Sekaligus aku memohon maaf atas keteledoran yang Siska lakukan. Begitu sampai di atas, Nendro berkata, Mbak Ayu, ayo bonceng 3 aja. Kita harus cepat pergi dari sini. Hah? Bonceng 3? Yakin Dro? Yakin. Ayo kita jalan sekarang. Tapi Dro, Mbak harus ke Sendang Derajat ambil air di sana. Nanti aja Mbak, biar aku yang ambilkan. Lah, kamu kan lagi sakit. Aku bengong mendengar jawaban Nendro. Ayo Mbak, naik. Kita harus segera pergi. Akhirnya aku dan Siska naik motor Nendro. Nendro mengantarkanku dan Siska ke hotel tempat kami menginap. Tiba-tiba Nendro nyeletuk. Mbak ngapain ke jurang itu? Nyari kayu bakar Mbak. Kayu bakar dasmu, sahutku manyun tapi tergelak juga. Akhirnya Nendro pun pamit. Karena ketika aku tawari dia menginap, dia menolak dan berkata bahwa dia akan ambil air dari Sendang Derajat. Dia menjawab sambil menstarter motornya dan berlalu pergi setelah mengucapkan salam kepadaku dan Siska. Aku tidak berhenti mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perlindungannya kepada kami. Dan segera aku bergantian dengan Siska mandi dan membersihkan diri karena pakaian kami basah kuyup setelah hujan-hujanan tadi. Esoknya setelah menerima air yang diambilkan oleh Nendro dari Sendang Derajat, aku dan Siska segera check out dari hotel tempat kami menginap dan kembali ke Jakarta. Sebenarnya banyak yang aku dan Siska bahas selama perjalanan, tapi aku akhiri di sini dulu ya ceritanya. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Untuk Mas Tama dan AAGC Team, terima kasih. Sehat, berkah, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Demikian cerita dari Mbak Ayu Sekar. Terima kasih Mbak Ayu dan semoga sehat selalu. Jadi teman-teman di sini jangan heran ya kalau mendengar Mbak Ayu mendaki sendiri ketika ada panggilan atau harus melakukan ritual. Karena Mbak Ayu ini merupakan spiritualis, kalau nggak salah penyebutannya ya. Mbak Ayu komentar dong. Oke, karena episode RHI FM kali ini belum ada comment sessionnya, kita langsung saja menuju ke cerita selanjutnya. Ada cerita dari Bang Sanji reinkarnasi ketika touring ke Pantai Klayar. Yuk langsung saja, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Tama, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kediri hadir. Tidak terasa sudah hampir 2 tahun AAGC menjadi pengantar tidurku. Iya, sahabat Wanadri, perkenalkan nama saya Andip.
juga biasa disebut Sanji Reinkarnasi 1368 dari kota Pare. Itu loh yang pernah cerita di AGC ketika berburu di hutan kelut saat gerhana yang dihujani komentar negatif perburuan. Nah, saat ini saya akan bercerita kembali tentang pengalaman taurin saya dulu pada sekitar tahun 2013, kalau tidak salah ya. Cerita berawal ketika aku sedang ngumpul sama teman-teman menikmati malam minggu. Biasa, anak muda, kami duduk melingkar, gelas pun berputar. Tiba-tiba HP ku berbunyi. Setelah aku lihat, ternyata telepon dari kakak sepupuku. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ada apa kak? Hei, besok ada acara nggak? Enggak, ada apa? Ikut touring yuk ke Pantai Kelayar, ajaknya. Kapan? Ntar jam 12 berangkat. Aku pun kaget. Kok mendadak? Gak bilang dari kemarin atau tadi? Tanyaku. Padahal saat itu waktu menunjukkan sekitar pukul 7:30 malam. Dan malam itu juga dia ngajak berangkat. Lah aku juga dapat kabar mendadak dari kawan-kawan. Jawabnya enteng. Gak pikir lama, aku langsung mengiyakan ajakannya. Dalam hati, gimana ini? Posisi badan udah setengah mabuk, fisik belum siap, perlengkapan belum siap, tapi dorongan hobi meronta-ronta ngajak berangkat. Akhirnya aku pun langsung pamit kepada kawan-kawanku dan tidak lupa mampir ke supermarket, sekalian belanja logistik. Setelah sampai rumah, prepare segalanya, terus cus OTW. Singkat cerita, kami semua berkumpul di base camp sekitar jam 11:30 malam. Setelah semua terasa sudah lengkap, kami sejenak briefing rute yang akan kami lewati. Setelah selesai persiapan kami, tidak lupa berdoa dan kemudian perjalanan pun dimulai. Namanya juga touring, pasti cari rute yang terjauh. Tujuan ke Pacitan, dari Kediri, OTW ke Madiun, terus lewat Caruban. Berputarlah pokoknya. Alhamdulillahnya, kakakku minta dia yang mengemudikan motornya duluan. Nanti ketika pulangnya, giliran aku yang di depan. Pada saat kami menyusuri alas Roban, rombongan kami beriringan dengan rombongan klub motor lain. Entah mereka dari daerah mana, aku tidak tahu. Namanya sesama klub motor, kami pun saling sapa dengan membunyikan klakson. Akan tetapi, ada yang aneh. Ternyata, dari rombongan tersebut, ada 3 sepeda motor yang sedang membonceng pocong. Entah mereka sadar atau tidak, aku tidak tahu. Aku kira sih aku halu gara-gara efek minum tadi. Tapi saat aku bertanya kepada kakakku, apakah dia melihat juga seperti yang aku lihat? Jawabannya, abaikan saja, tetap fokus aja ke jalan. Ternyata dia juga menyadarinya. Tapi alhamdulillahnya rombongan motor tersebut cepat duluan dan berlalu. Jadi aku gak perlu berlama-lama beriringan dengan pocong tersebut. Singkat cerita, kami telah sampai di Pantai Kelayar sekitar pukul 11 siang. Tapi sialnya, kami gak bisa main air di pantai tersebut. Soalnya cuaca sedang buruk. Ombak besar datang silih berganti. Aduh, udah jauh-jauh, jadi gagal deh mandi di samudra, batinku. Kami pun memutuskan pindah tujuan ke Gua Gong yang juga ada di daerah Pacitan. Buat obat rasa kecewa gara-gara faktor cuaca buruk di pantai. Kami menghabiskan waktu jalan-jalan ke dalam gua dan tidak lupa mengabadikan momen untuk story Facebook. Dan ada salah satu foto yang tidak sengaja memotret penampakan. Nanti fotonya saya ikut sertakan ya. Bagaimana pendapat kalian? Coba cek foto ini. Setelah semua sudah merasa lelah, sekitar jam 4 kami kumpul-kumpul, makan-makan bersama. Inilah momen yang paling aku rindukan pada masa-masa hobi turun pada saat itu. Mungkin ini arti dari peribahasa. Hormati tubuhmu ketika dia meminta haknya untuk istirahat. Hargai pikiranmu yang sejenak ingin jeda dari hal-hal rumit. Kok malah jadi curhat? Kembali ke cerita. Setelah hari mulai senja, kami persiapan packing perjalanan pulang. Waktu itu langit mulai gelap, mendung. Kami pun mengatur formasi untuk pulang. Sekitar pukul 9 malam, akhirnya benar, hujan turun begitu lebat. Halilintar menggelegar bersautan. Apesnya, salah satu motor teman kami yang bernama Alex dan Anissa mogok. Dan mogoknya tepat di tengah-tengah hutan. Aku, kakakku, dan salah satu rombongan kami, panggil saja Pak Tomo pun berhenti untuk membantu mereka.
Pak Tomo yang sedikit banyak mengerti tentang mesin motor mencoba untuk memperbaiki motornya, sedangkan aku sama kakakku mencari bantuan dengan mencoba melambai-lambai ke sisa rombongan yang masih di belakang kami. Tapi anehnya, dari sekian banyak rombongan kami yang aku berhentikan, tidak ada satupun yang mau berhenti. Mereka semua seakan ketakutan. Pikiranku pun traveling kemana-mana. Udah capek, di tengah hutan, hujan sangat deras, halilintarnya pun mengerikan. Aku dan kakakku memutuskan coba jalan ke arah sebelumnya untuk mencari bantuan. Barangkali ada rumah di daerah tersebut. Tapi ternyata tidak ada satupun bangunan di sekitar itu. Setelah beberapa saat kemudian, dari kilatan cahaya halilintar terlihat seperti ada satu gubuk. Di sana terlihat ada sekitar 10 sampai 15 orang yang sedang berteduh. Mereka melambai-lambai menggunakan sinar HP mereka ke arahku dan kakakku. Tapi kakakku tidak yakin kalau mereka adalah manusia. Aku pun juga curiga karena aku berpikir gak mungkin di tengah hutan ada orang. Akhirnya kakakku menurunkanku dan dia memutuskan melihat ke sana sendiri. Dia berpikir jika ada apa-apa dengannya, aku bisa kabur cari bantuan. Dari jauh aku hanya bisa melihat, dan ternyata firasat kami benar. Setelah kakakku mencoba mendekatinya, ternyata terbukti mereka bukan manusia dengan wajah yang sangat rusak. Kakakku pun putar balik dan kembali menghampiriku, dan aku sempat bertanya, "Kenapa mas? Gak jadi? Kok malah putar balik?" Akan tetapi dia tidak menjawab dan tergesa-gesa. "Ayo cepat naik." Aku pun refleks langsung melompat ke atas motor, dan kami bergegas meninggalkan tempat tersebut. Kami pun bergegas kembali menghampiri Alex, Anisyah, dan Pak Tomo yang masih berusaha memperbaiki motor. Setelah beberapa lama, motor tetap tidak bisa menyala. Aku sedikit memaksa, "Ayo, dorong aja motornya. Jangan terlalu lama di sini. Perasaanku gak enak." Kakakku pun memaksa mereka untuk mendorongnya, dan semuanya menyetujui. Setelah sekian lama didorong, alhamdulillah kami pun bisa keluar dari hutan tersebut. Namun anehnya, secara bersamaan ponsel kami semua berdering. Kami pun berhenti untuk cek HP masing-masing. Saat kami membuka layar ponsel kami, terlihat notifikasi ratusan panggilan tidak terjawab dan puluhan pesan masuk. Padahal tadi sewaktu di hutan, kami coba berulang-ulang hubungi teman-teman, tapi nggak ada yang bisa karena sinyal tidak ada. Dan tiba-tiba ponsel Pak Tomo berdering, ada panggilan masuk dari teman kami. "Halo, kalian di mana?" "Gimana sih? Motor temannya mogok gak dibantu malah ditinggalin. Dipanggil satu pun gak ada yang berhenti," ucap Pak Tomo memarahi. "Udah pak, nanti aja saya jelasin. Sekarang kalian kami tunggu di alun-alun Tulungagung," jawab mereka. Sesudah itu aku bilang kepada Alex, "Mas, coba hidupkan. Kita kan sudah keluar dari hutan, siapa tahu bisa nyala." Dan ternyata benar, motor bisa menyala kembali. Dasar demit alas, batinku. Singkat cerita, kami akhirnya sampai di tempat yang dijanjikan tadi dan bertemu dengan semua teman-teman kami. Ketika kami tiba, mereka sudah menyiapkan makanan dan minuman untuk kami berlima. Akan tetapi, kakakku tidak memperdulikannya. Dengan penuh emosi, dia berteriak, "Woi, piye iki? Teman kena musibah malah gak ditolong. Teman model apa ini?" Lalu ketua rombongan kami mencoba menenangkan dan menjelaskan apa yang terjadi. "Tenang dulu mas, gini loh, saya jelaskan. Tadi kita bukannya gak peduli dan gak mau menolong. Teman-teman yang belakang tadi sebenarnya semua ketakutan. Karena setelah rombongan kami masuk hutan tadi, di atasnya Mas Alex dan Mbak Anisyah, ada kuntilanak yang terbang mengikuti mereka. Dan akhirnya motornya mogok tadi. Mereka gak berani berhenti karena takut, dan baru bilang kepada kami yang di depan, waktu sudah sampai sini. Tadi sebagian dari teman-teman juga ada yang kembali mencari kalian, tapi tidak menemukannya. Akhirnya kami memutuskan untuk menunggu di sini." Setelah menjelaskan panjang lebar, akhirnya suasana kembali tenang dan berakhir saling maaf-memaafkan atas kesalahpahaman tadi. Kami pun bercanda lagi dan saling tukar cerita, terus OTW pulang ke rumah masing-masing. Oke, sekian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Percaya nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Tapi itulah yang saya alami. Semoga dapat menjadikan pembelajaran dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Bang Tama yang mau membawakan cerita ini. Terima kasih juga untuk semua tim AAGC. Sehat selalu, sukses selalu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia cerita terakhir untuk malam ini. Kiriman dari Bang Sanji di Pare, Jawa Timur. Ada yang punya pengalaman serupa ketika touring? Tuliskan ya di kolom komentar. Sebelum mengakhiri episode malam ini, saya mau mengucapkan terima kasih untuk Mas Vale Arbari. Terima kasih untuk kiriman cemilannya yang bisa menemani membaca cerita tentunya. Terima kasih untuk Bang Adnan dan Bintang dan teman-teman yang lain yang kemarin menyempatkan diri menghampiri ke Kuningan di Lampung Kidang untuk ngobrol-ngobrol dan memberikan saran-sarannya untuk channel Ada Apa Gerangan tentunya. Terima kasih juga untuk para narasumber yang telah mengirimkan cerita-ceritanya untuk dibacakan di sini. Salam hormat dan persaudaraan untuk teman-teman yang telah menyempatkan memberikan komentar di setiap video Ada Apa Gerangan. Untuk pejuang first comment juga diantaranya ada Mas Heru, Mbak Lisa, ada Teh Clara, Mbak Ayu Rahma, Ryan Saputra, Mbak Nining Mini, Mbak Ella Azahra, Mbak Eka Asmiati di Wonosobo, Sam Evan, Sayudi, Mas Riki Iswanto, PJM Channel alias Mbak Deni, Sandra Airlangga, dan teman-teman lain yang jumlahnya ribuan. Belum bisa disebutkan satu persatu. Lain kali disebutlah biar nggak sia-sia kalau eksis. Oh ya, saya mohon doanya ya untuk Mas Pradika yang saat ini sedang masa penyembuhan dari sakitnya. Semoga lekas pulih dan bisa beraktivitas lagi. Baiklah, gitu aja. Bagi yang ingin kirim ceritanya bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com atau DM ke Instagram kami @aagchannel. Sekian Radio Horor Indonesia kali ini. Jumpa lagi pada RHI FM malam Jumat depan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Saya Tama pamit. Jangan lupa subscribe, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.